Bagaimana cara kita membuat kompos, bagaimana cara kita membuat pakan ternak di dalam satu rumah tangga, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola limbah di dalam rumah tangga. Karena apa? Limbah rumah tangga itu adalah mempunyai nilai yang begitu besar, terutama yang selama ini kita lakukan. Ketika kita memasak nasi, kita mencuci beras dengan air, dan biasanya airnya hanya terbuang. Dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sampah-sampah organik yang kita makan, sampah-sampah yang kita masak, biasanya juga cuma kita buang dan itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana kita bisa mengolah limbah rumah tangga untuk menghasilkan sesuatu? Kita harus mulai limbahnya kita atur terlebih dahulu. Kita menyediakan satu tempat seperti ini dan kita membuang semua limbah organik yang ada di rumah kita kumpulkan menjadi satu. Yang membuat ini terjadi proses fermentasi adalah ketika ada air beras di dalamnya. Air beras sangat bagus dalam pertumbuhan bakteri dan dia akan mengurai makanan untuk menjadi asam. Dalam kondisi asam, seluruh enzim, seluruh vitamin akan terurai tetapi tidak terjadi pembusukan. Pembusukan akan terjadi kalau tidak ada air beras. Karena itu betapa pentingnya air beras di dalam proses pembuatan pakan ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita menambah setiap hari sampai ini menjadi penuh. Setelah ini penuh, baru kita akan mulai pisahkan yang air, yang padat untuk bisa pakan ayam, bisa untuk pakan ikan, bisa untuk pakan kambing. Dan ini sangat berharga dengan nilai yang sangat luar biasa ketika kita mengolahnya lebih lanjut. Jadi langkahnya setelah kita kumpulkan, yang kita harus lakukan adalah kita saring. Jadi kita pisahkan yang air dengan yang padat. Untuk yang berbahan plastik, berbahan kertas kita sisihkan karena dia tidak akan terurai di sini. Di dalamnya ada sayur, ada kulit pisang, ada sisa nasi, ada lemak, dan semua mempunyai nilai gizi yang ketika dijadikan satu ini adalah makanan ternak yang lengkap. Yang menjadi masalah adalah biasanya rata-rata kita hanya memberikan atau membuang ini kepada ternak kita. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada proses fermentasi di dalamnya. Tetapi ketika proses fermentasi terjadi, maka semuanya akan mencapai hasil yang maksimal. Dan air yang kita buang seperti ini, dia akan menjadi pupuk yang sangat bagus. Di tahap berikutnya kita akan mengolah airnya menjadi pupuk organik cair dan akan bernilai luar biasa. Bahkan dalam penelitian kami melihat bahwa ketika kita mengolah limbah rumah tangga seperti ini, nilainya jauh lebih mahal dibanding dengan apa yang kita makan. Jadi itulah keseimbangan alam yang Tuhan beri dan itulah keadilan Tuhan. Apa yang masuk itu sama dengan apa yang keluar. Ketika kita punya limbah rumah tangga, sistem integrated farming sudah bisa dilakukan. Minimal dengan ayam yang sedikit, minimal dengan bebek yang sedikit, atau dengan ikan yang sedikit, ataupun kalaupun kita tidak punya semua ternak, kita bisa pelihara cacing yang sedikit. Dan kita punya pabrik pupuk, dan kita punya pabrik untuk pakan. Semuanya bisa kita lakukan dengan limbah yang ada. Kalau di dalam kekristenan, sebenarnya limbah berbicara tentang kita dulu juga sama, seperti sampah. Tetapi ketika Tuhan datang dan Dia mengubahnya, dia akan menjadi harta yang luar biasa. Di beberapa daerah kita menyebutnya sebagai emas hitam, sebagai pupuk yang sangat mahal dan sangat bernilai dari sampah. Ciri khas fermentasi terjadi adalah sampah ini tidak berbau busuk, tapi dia berbau asam. Itu adalah salah satu ciri utamanya. Dia tidak berbau busuk, tapi berbau asam. Jikalau sampah ini berbau busuk, berarti air cucian beras di dalamnya itu kurang. Apa yang harus dilakukan ketika air cucian beras di dalamnya itu kurang? Kita bisa menambahkan gula. Setelah kita pisahkan antara limbah cair dengan limbah padat, hal yang kita lakukan berikutnya adalah memisahkan dari limbah padat untuk kita proses selanjutnya. Dari limbah padat ini kita bisa pisahkan untuk pakan ikan, kita bisa pisahkan untuk pakan kambing, kita bisa pisahkan untuk pakan bebek dan pakan ayam. Karena apa? Kalau kita tidak pisahkan, maka ini akan hanya menjadi sampah. Tetapi ketika kita mengusahakannya dengan baik, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda.
Jadi kita pisahkan seperti ini, yang halus kita pakai untuk pakan ayam, pakan bebek, kemudian yang kasar kita pisahkan lagi untuk pakan kambing dan pakan ikan. Untuk yang mengandung tulang dan sebagainya kita bisa olah untuk jadi kompos. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali dari limbah rumah tangga kita. Setelah kita pisahkan mana yang bisa untuk kita pakai untuk pakan kambing, pakan ayam, dan pakan bebek, yang harus kita siapkan berikutnya adalah kita campur dengan ampas tahu. Baru aja. Jadi kita memisahkan ini tujuannya apa? Jadi sebenarnya di dalam sampah ini dia banyak mengandung enzim, dia banyak mengandung probiotik, dan dia banyak mengandung vitamin di sana. Ketika ayam kita beri makan seperti ini, maka ayam itu akan menjadi sehat dan dia tidak akan mudah sakit. Jadi kalau kita tidak menggunakan pakan yang fermentasi, resiko terkena penyakit akan sangat tinggi. Berapa dosis ideal untuk kita menggunakan pakan ini? Kalau ada ampas tahu, kita bisa gunakan ampas tahu sebagai sumber karbohidrat. Kita juga bisa gunakan dedak padi. Dedak padi kita pilih karena dedak padi adalah bahan yang paling murah dan ini bisa mengembangkan bakteri lebih baik. Seandainya tidak ada dedak padi, kita bisa menggunakan tapioka atau singkong sekalipun. Dan ini kita campur sampai kondisinya menjadi agak kering. Setelah itu kita biarkan 1 malam untuk kita fermentasi, besok pagi baru boleh dikasihkan ke ternak kita. Setelah kita campur dengan dedak padi, atau kalau ada karbohidrat, bisa tapioka, bisa ampas tahu, bisa terserah bahannya, bahan kering. Kemudian kita masukkan di dalam satu ember, kita proses fermentasi selama 24 jam dalam kondisi anaerob, tertutup rapat. Sehingga yang terjadi, maka terjadi proses pembentukan gula di sana. Gula adalah sumber energi bagi ternak dan gula akan dirubah menjadi protein bagi ternak-ternak unggas ataupun bebek, ayam, burung, itu menjadi sumber energi dan dia menjadi sumber protein yang luar biasa. Kemudian ketika terjadi proses fermentasi, di sana juga timbul enzim, di sana juga ada timbul vitamin, di sana juga akan timbul antibodi dan itu akan menjaga kesehatan dari ternak. Nah, ketika kita mau memodifikasi, kita membuat sesuatu yang berbeda dengan membuat rasa tertentu, kita bisa campurkan bahan tertentu di sini. Seandainya kita ingin ternak kita berasa bumbu, maka kita bisa campurkan di sini dengan bahan-bahan yang mengandung bumbu. Seperti ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada daun jeruk nipis, kita bisa pakai di sini. Dan ini akan mempengaruhi di dalam metabolisme ternak itu sendiri. Kita tutup selama 24 jam dalam kondisi anaerob, tidak ada udara. Jadi kalau untuk ayam, untuk burung, untuk kelinci, kita bisa campurkan macam-macam dan ciri utamanya satu, dia berbau harum. Berbeda sekali dengan ketika ini bukan sampah lagi, tapi ini adalah pakan. Dan dia sangat berbau harum. Jadi seperti pakan fermentasi, seperti itu. Dengan kandungan gizi yang luar biasa sempurna. Untuk limbah yang halus kita pakai untuk pakan ayam dan pakan ikan. Untuk limbah yang kasar, yang isi daun, isi rumput, isi tulang, kita pisahkan dulu. Yang tidak bisa dimakan kambing kita pisahkan lebih dahulu. Kemudian yang bisa untuk dimakan kambing kita fermentasi untuk pakan kambing. Ini adalah cara pembuatan silase. Silase adalah satu pakan kambing yang kita buat dengan daya simpan yang sangat lama. Kita bisa menyimpan sampai bertahun-tahun. Kemudian kita bisa menghasilkan pakan yang berkualitas tinggi untuk kambing. Dan ini akan sangat membantu di dalam pertumbuhan dan kesehatan kambing. Jadi kambing tidak akan berbau, kotorannya tidak berbau, dan akan pertumbuhannya sangat cepat dengan menggunakan pakan ini. Prosesnya sama dengan cara pembuatan pakan ayam, yaitu kita campur dengan dedak, cuma dicampur dengan gula. Kenapa kita tambahkan gula? Karena seluruh ruminansia senang dengan manis. Jadi dia senang dengan rasa manis, karena itu kita tambahkan gula. Kalau tidak ada gula, kita bisa menggunakan tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu, kita menggunakan ampas kecap. Yang kita gunakan saat ini adalah ampas kecap. Oke.
Setelah kita campur dengan ampas dan kita campur dengan dedak padi, kita masukkan dalam timba, kita tutup rapat dalam waktu minimal 24 jam dan kita bisa simpan dalam waktu yang lama. Ciri khas utamanya dia akan berbau harum dan berbau alkohol, sehingga sangat bagus. Sama dengan sapi di Jepang yang menggunakan sake untuk minumnya, ini kambing sapi juga bisa menggunakan pakan ini dengan kualitas daging yang sama dengan sapi Jepang. Pakan ini kita akan pakai untuk kambing sebagai suplemen dan minimal kita berikan 1 ons atau 100 gram per ekor per hari. Tetapi jika kondisi pembuatannya kita punya bahan baku yang cukup, kita punya limbah yang cukup, kita bisa sepanjang hari hanya makan ini saja. Tetapi jika jumlahnya terbatas, kita pakai 100 gram per hari, kita tambahkan rumput dengan satu catatan. Rumputnya harus kita layukan atau rumput itu sudah tua. Kemudian yang paling penting dalam pemeliharaan kambing, kita memberikan jam-jam tertentu. Nanti kita akan belajar bagaimana aplikasi pemberian pakan kambing.